Halo guys, pada kali ini artikel ini membahas tentang beberapa hipotesis eksplorasi dengan tujuan untuk membangun pemahaman tentang peran regulasi FASB dan ESG pada USGAP. Nah, artikel ini melakukan penelitian dengan cara menganalisis draft exposure FASB yang dikumpulkan dari tahun 1973 sampai tahun 2007. Penelitian kali ini dilakukan berdasarkan surat independen auditor besar yang diajukan oleh auditor besar untuk memberikan penilaian dampak konsep pada relevansi dan keandalan yang independen. Penelitian kali ini di latar belakangi adanya literatur studi empiris yang meneliti tentang ekonomi politik pengaturan FASB untuk mengeksplorasi asal-usul standar akuntansi melalui lobby surat komentar. Namun surat komentar yang ada itu hanya menunjukkan sebagian dari ekonomi politik. Iya, teori yang pertama yaitu variabel dependen itu yang mana ya? Nah, menurut literatur analog yang mengeksplorasi peran manajer individu itu dalam kebijakan perusahaan umumnya menggunakan kinerja eksplisit dan metrik tata kelola seperti pendapatan, pengembalian saham, standar pengungkapan dan FASB. Misalnya FASB 1978 sampai 1980. Selain itu ada kehandalan dan relevansi, ada kemungkinan metrik yang lain memungkinkan untuk mengevaluasi standar akuntansi termasuk kompabilitas, konsistensi, dan apakah standar itu cukup menguatkan pendapatan, dan pengertiannya ada cukup besar penelitian penambahan sepanjang garis yang kami kejar. Lalu yang kedua, variabel independen itu yang mana ya? Nah, mencatat bahwa penelitian empiris tentang peran regulator dalam regulasi sementara sangat sedikit berlimpah, sebagian besar berfokus pada karakteristik profesional regulator, khususnya industri, latar belakang, dan afiliasi partai politik regional. Seperti ia menunjukkan pekerjaan empiris tentang peran ketentuan regulator di kantor pada hasil peraturan. Mengingat sifat eksplorasi penelitian, kami berfokus pada variabel independen tersebut. Pada latar belakang itu, contohnya ex ante, kami memiliki banyak pilihan klasifikasi industri untuk mengatur data, misalnya SIC kode, namun mengingat terbatas jumlah anggota FASB dari N seperempat 39 dan komisaris SEC N seperempat 41. Penelitian ini empiris sebelumnya itu tentang latar belakang industri regulator telah berfokus pada industri yang paling terkait erat peraturan tersebut. Misalnya Cohen 1986 mempelajari apakah Federal Communication atau FCC itu mempunyai pengalaman industri penyiaran lebih mendukung industri tersebut. Lalu karena akuntansi dan audit adalah produk dalam pelaporan keuangan, dan karena bukti historis pada masukan yang dekat ke industri audit dalam peraturan standar, yaitu misalnya menurut Watts and Zimmer 1982 hingga 1983. Nah, berfokus pada latar belakang keuangan karena industri jasa keuangan itu merupakan garda ke depan dan menggunakan informasi akuntansi, dan ini termasuk manajemen yang menggunakan informasi akuntansi di sisi pembelian, dan perbankan investasi yang menggunakan informasi akuntansi di sisi penjualan. Nah, lalu yang terakhir yaitu keterbatasan desain penelitian. Keterbatasan desain penelitian ini secara empiris kami berfokus pada hubungan antara pembuatan standar dan draft exposure. Yang mengusulkan draft exposure itu muncul karena melalui surat komentar langsung, dan dengan demikian peraturan relatif bersih atau relatif terhadap standar akhir. Ya, terima kasih. Pengukuran variabel dan hipotesis di sini yang pertama adalah variabel dependent, yang dimana menurunkan keandalan dan meningkatkan relevansi untuk mengevaluasi draft expose FASB dalam periode. Yang kedua di sini adalah variabel independent, karakteristik anggota FASB dan komisaris ESG berfokus pada karakter proporsional, yaitu masa jabatan dan latar belakang industri dan karakteristik politik dari anggota FSB dan komisaris SSC. Kemudian yang ketiga sini adalah pengembangan hipotesis tenur FSB dan tenur SSG dapat digunakan untuk menilai dampak dari panjang rata-rata. Istilah ini pembuatan standar pada pengaturan peraturan.
dalam teori regulasi ekonomi klasik dalam jangka panjang, menandakan kenyamanan yang lebih besar antara regulator dan hasil regulasi yang diatur dan dikompromikan. Secara luas, penelitian ini memberikan pandangan empiris pertama pada fitur penting dalam ekonomi politik USGAAP. Jadi di bagian ini ada descriptive statistics dan multivariate research design. Bagian descriptive statistics menjelaskan penjelasan tiap variabel yang digunakan di dalam studi. Sedangkan di multivariate research ini, hasilnya ada dibagi menjadi 3. Hasil yang didapatkan dari Big N Auditors Comment Letters, hasil yang didapatkan dari manual assessment dari draft exposure, dan hasil yang didapatkan dari robustness and sensitivity test. Intinya kalau dulunya itu pernah kerja di bagian jasa keuangan, FASB Standard Setters lebih cenderung ke relevance daripada mendukung reliability.